Tetapi karena kita tinggal di dunia, maka kita perlakukan akhirat dunia ini secara proporsional. Proporsional adalah memberikan hak kepada hak sesuai dengan asas proporsi. Dan ternyata karena akhirat itu lama, bahkan tidak ada batas. Dunia itu terbatas, maka kita proporsi. Untuk kesuksesan di akhirat, maka seberapa, dan untuk kesuksesan di dunia, maka berapa. Dan yang ketiga, dalam bab ini, cara terbaik untuk meraih dunia akhirat, sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, adalah dengan cara semua meniatkan semua perbuatannya di dunia untuk akhiratnya, dan semakin tinggi harapan dan capaiannya untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, ia topang dengan seluruh hal yang bisa ia lakukan di dunia. Ia ingin mendapatkan kemuliaan, kebaikan di akhirat dengan cara menopangnya apa saja yang ada di dunia. Jadi di konteks ini dunia ditempatkan menjadi strategi, bukan menjadi visi. Jadi kejarlah akhiratmu saat kau di dunia. Kejarlah akhiratmu dengan apa saja yang kau miliki di dunia. Kejarlah akhiratmu dengan apa saja yang sudah kau raih di dunia. Nah, ada 3 ya. Kejarlah akhiratmu saat kau di dunia. Ini menegaskan tentang posisi dunia dihadapkan akhirat, yakni sebagai tempat dan waktu beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang muji, ya, yang menciptakan mati dan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Dan ini beramal itu letaknya di dunia. Itu yang sering saya katakan, kalau kau dunia adalah tempat untuk berbuat, bukan untuk mendapat. Kalau ingin mendapat, tempatnya di akhir. Kalau ingin istirahat, tempatnya di alam barzakh. Karena kita masih di dunia, maka saatnya untuk berbuat. Jadi raihlah akhiratmu saat kau di dunia. Jangan meraih akhirat saat kau di alam barzakh. Ora isya, udah nggak bisa. Ada orang ngomong gini, mumpung aku masih muda lah, giat kerja. Nanti kalau udah tua, baru kita ngurusin akhirat. Dipikir akhirat ini bisa diurus cuma setengah tahun, terus kelar apa. Jadi justru saat kita di dunia ini, kita ngejar akhir. Ya. Yang kedua, kita akan mengejar akhirat dengan apa saja yang kita miliki di dunia. Kita punya apa nih? Punya ilmu, kita kejar dengan ilmu. Punya tenaga, kita kejar dengan tenaga. Punya tempat, kita punya kejar dengan tempat. Ayo dah, aku nyediain tempat, aku ngaji, aku nyediain masjid. Nah, jadi mengejar akhirat dengan apa saja yang kau miliki di dunia. Dan yang terakhir, mengejar akhirat dengan duniamu sekalipun. Jadi mirip dengan yang kedua, tetapi lebih difokuskan apa saja dan semua totalitas dunia ini aku persembahkan untuk akhirat. Ya, insya Allah ya. Nah, saat orang punya visi akhirat, saat orang menggunakan dunianya
sebagai tempat dan waktu untuk memproduksi amal, ya. Poin pertama. Saat bahkan mengejar dengan apa saja yang ia miliki di dunia. Dan ia mengejar dunianya, ia mengejar akhiratnya dengan dunianya, maka saat itulah kau telah mendapatkan barokah dari visi hidupmu yang indah, yakni prestasi di dunia. Seperti kata Rasulullah, yang big dream-nya akhirat, dunia datang padanya. Saat kau mengejar akhiratmu, insya Allah barokah akan muncul karena kau akan berprestasi di dunia. Kok bisa? Yang pertama, ulangi lagi, justru ketika engkau punya visi ukhrawi, dengan izin Allah, kau malah berprestasi di dunia. Bukan sebaliknya. Lo kok bisa? Yang pertama, visi akhirat atau iman berhari akhir, yang akhirnya menjadi visi. Visi akhirat itu hanya bisa diraih dengan beramal saleh. Tentu didasari iman. Ya, visi akhirat itu bisa diraih hanya dengan iman dan amal saleh. Tidak bisa pakai suap, tidak bisa pakai keturunan. Karena saya keturunan orang soleh, bahkan anak Nabi, tidak ada jaminan. Kita meraih visi akhirat atau kemuliaan di akhirat itu hanya dengan iman dan amal saleh. Ya. Nah, begitu kita terus akhirnya beriman dan beramal saleh, beriman beramal saleh terus, maka itulah sebenarnya dasar prestasi. Saya berikan contoh. Di Islam, kita lebih didorong untuk berzakat. Bahkan tidak didorong untuk ngejar dunia. Ngumpulkan duit, itu enggak. Tapi didorongnya justru berzakat. Tahukah, zakat itu bunyi perbuatan, bukan bunyi untuk mendapatkan. Karena memberi zakat. Pertanyaannya, apakah kalau orang terus mencapai akhiratnya, salah satunya lewat zakat, dia berprestasi enggak dari bidang kekayaan? Dia berprestasi, bisnisnya akhirnya besar dan lancar. Kenapa? Karena orangnya ingin bisa mendapatkan harta untuk dizakatkan. Dan salah satu caranya dengan bangun bisnis. Gak bisa kita zakat sementara gak punya income cukup. Dari mana bisa zakat? Income-nya dari mana? Dari bisnis. Income-nya dari mana? Dari kerja, supaya bagus. Kerja, supaya dapat gaji tinggi. Ya kita bagus, harus prestasi. Nah, kenapa harus gaji tinggi? Nah, kan ingin zakat. Semakin banyak zakatnya, semakin bagus. Ya. Jadi akhirnya berprestasi. Karena visi akhirat itu didapatkan dengan cara beriman dan beramal saleh. Dan iman amal saleh itu otomatis akan memberikan prestasi. Yang kedua, visi ukhrawi atau iman pada akhirat. Yang melahirkan visi ukhrawi itu mengajarkan kepada kita tentang istiqomah dalam berbuat. Kita tidak bisa sholat hanya sekali kalau ingin selamat di dunia, di akhirat. Harus sampai akhir hayat. Bahkan istiqomah itu menjadi ciri khas orang-orang yang selamat kelak di akhirat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu dan seterusnya. Nah, ketika orang terus berkomitmen iman dan amal soleh terus menerus, itu sejengkal lagi jadi prestasi. Otomatis. Yang gagal itu kan ketika baru sekali 2 kali udah lama. Nah, kalau kerjanya kok nggak sampai, karirnya bagus, ya kerja begini mah diakalin mulu sama bosnya. Yang kerja dia yang dapat.
Bahasa itu nggak ada di orang-orang yang iman berhari akhir. Bahasanya, ayo kita berbuat baik. Nah, ntar paling juga nih maafin sama bosmu, nggak apa-apa. Allah maha, kayak kita udah dapet di akhirat, udah dapet. Di dunia apa itu bonus. Maka dia berbuat. Nah, ketika perbuatan itu sudah dipagari oleh nilai istiqamah, sebentar lagi berubah jadi prestasi. Langsung. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, iman berhari akhir yang melahirkan visi ukhrawi. Itu hanya diraih lewat iman dan amal saleh. Ya. Dan semakin banyak amal solehnya, semakin berpeluang untuk mendapatkan ridhonya Allah kelak. Nah, ketika orang akhirnya terus memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan, saat itulah prestasi dia tidak sembarangan, tidak biasa. Bahkan lebih daripada itu, ia ingin menebar kebaikan di sebanyak mungkin area. Bayangin ada hadis, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin ni'am. Engkau bisa menjadi sebab hidayah turun dari Allah kepada orang tertentu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi kita semangat untuk menebar-nebarkan kebaikan. Man sana sunnatan hasanatan walau ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa memberikan sunnah hasanah, berikan keteladanan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala siapa saja mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya dari masing-masing sampai hari kiamat. Dan itu hanya ada kalau visinya ukhrawi. Kalau visi duniawi ya udah dapat ngapain? Misalnya orang calon wali kota kan nebar kebaikan tuh. Pak, nih Pak, duit. Itu kebaikan apa keburukan? Pokoknya ngasih lah. Tapi begitu sudah jadi, ya udah. Lain ketika memang visinya ukhrawi. Memang dia harus memproduksi amal soleh sebanyak-banyak. Karena itu ditimbang masalahnya kan. Habis dihisab, ditimbang. Timbang itu identik dengan banyak-banyakan amal soleh dan berat-beratan amal soleh. Maka carilah amal soleh yang banyak dan berat. Kemudian yang kemaksiatan itu sesedikitnya amal buruk dan seringan-ringannya amal buruk. Jadi kalau amal buruk itu amal buruk itu cari yang paling ringan beratnya, bobotnya, dan yang paling sedikit, jangan banyak. Amal buruk kok syirik, naudzubillah. Itu bahaya sekali. Itu aja ya, kita nyebutnya ilustrasi saja. Nah, begitu ditimbang nanti, faman thaqulat mawazinu, yang berat timbangan baiknya, dia dalam kehidupan yang senang. Masya Allah. Kembali ya ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Penguatan iman hari akhir sehingga melahirkan visi ukhrawi, memang dengan izin Allah akan memberikan keberkahan sendiri di dunia. Akan ada prestasi di dunia dengan izin. Tadi ada 3 analisisnya tadi ya. Karena dengan visi ukhrawi maka justru akan memproduksi amal soleh sebanyak-banyaknya. Itulah prestasi. Maka dia akan fokus kepada apa yang ia perbuat, bukan apa yang ia dapat. Itu juga menghasilkan prestasi. Demikian juga akan terdorong untuk beramal soleh secara istiqomah. Dan itu menjadi jalan menuju prestasi. Tantangannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini kaum muslimin ini tantangannya. Pertama, mindset yang baik tentang dunia akhirat aja terkadang nggak ketemu-ketemu. Karena ngajinya belang bonteng. Nggak sedikit kan yang omongannya itu, kita harus seimbang dunia akhirat. Oh, nggak bisa itu. Kalau Cina di Semarang,
Nggak bisa itu. Kenapa? Ya nggak mungkin seimbang lah, maka mana mungkin akhirat diseimbangkan sama dunia. Orang yang paling nikmat di dunia itu ketika dapat satu cicipan azab di akhirat, itu dia mengatakan, aku nggak pernah hidup nikmat sepanjang hayat. Padahal itu dia orang paling nikmat di dunia, saking beratnya urusan akhirat. Insya Allah ya. Jadi bukan seimbang. Yang berikutnya ada orang mengatakan, udah kita kejar dunia dulu dah, nanti akhirat kalau udah prestasi. Belum juga sukses kok udah akhirat. Ntar gimana dong hidup kita? Ini agak-agak kalau pandangan begitu ini. Dipikir dunia ini segalanya. Dunia ini sebentar. Allah nyebut mata perhiasan. Dunia itu dibanding akhirat itu kayak perhiasan. Maksudnya apa? Dulu para ulama-ulama kuno suka memberikan gambaran ayat itu gitu. Kalau Anda punya rumah, perhiasannya itu lebih banyak daripada area rumah atau hanya nempel sedikit di dinding. Kalau sak rumah isinya perhiasan, berarti itu bukan perhiasan, namanya gudang. Dan ini perhiasan itu berarti nempel. Nah, sedikit. Atau ada misalnya bunga taruh di meja. Nah, itu baru perhiasan. Tapi kalau seisi rumah isinya itu bunga tadi, bukan perhiasan, itu namanya gudang bunga. Artinya akhirat itu, dunia itu hanya vas bunga yang ditaruh di rumah luas Anda itu segitu anunya posisi. Artinya emang harus dipikirkan serius. Selama-lamanya kelak di akhirat. Sementara di dunia 63 tahun kurang atau lebih. Dan semua kita ngerasa cepat. Terkadang ada ungkapan akhirat itu kalau kita pas nggak kerja deh, ininya akhiratnya kerja ya duniawi lah. Jadi akhirnya membagi siang dan malam. Itu tantangan mindset. Yang benar akhirat dunia itu harus proporsional. Pas. Bagaimana sudah saya sampaikan. Visinya akhirat, dunia ditempatkan menjadi strategi. Bukan visi dunia, visi akhirat. Tapi kita ingin tempatkan ukhrawi sebagai ultimate-nya ya. Ultimate goal. Bahwa ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ingat ada ayat walal akhiratu khairul laka minal dunia akhirat. Memang kita minta dunia akhirat. Itu benar. Tapi ingat walal akhiratu khairul laka minal lebih baik bagimu daripada dunia. Ya. Yang kedua tantangannya adalah menjaga hati untuk punya tujuan akhirat yang kuat. Saking kuatnya tarikan dunia. Masya Allah. Makanya di awal saya pernah nyampaikan, kalau kita belajar ilmu hati, menata diri, tinggal di desa yang jauh dari hiruk pikuk duniawi, itu terbayang. Tapi menjaga kesolehan di tengah hiruk pikuk kehidupan, wah itu yang jadi berkah. Itu tantangannya. Kalau kita ingin akhirat hidup di bawah gunung, makan dengan nyiduk di kolam ala kadarnya, sudah berdapatnya terbaik. Tapi ini di tengah karir, kita bisnis, mungkin sebagian yang ikut berpartisipasi di aktivitas politik dan seterusnya. Menjaga luar biasa. Karena hingar-bingarnya dunia itu memang memukau, kata Nabi. Ad-dunya khulwatun khadir. Dunia itu memang manis dan hijau. Makanya yang suka duit itu matanya hijau. Sehingga hati itu bisa bergeser. Dan kabar buruknya, begitu bergeser,
itu belum tentu berprestasi. Jadi pastikan hati bisa kokoh, tidak ada ghaflah dan sebagainya. Nah, tantangan yang ketiga, orang yang tidak bisa secara praktek menempatkan hubungan dunia akhirat itu pas. Gitu. Saking fokusnya akhirat, maka akhirnya melepas dunia. Itu yang juga tidak setuju Rasulullah SAW. Ketika sejumlah orang datang ke tempat Nabi dan bertanya kepada Aisyah tentang Nabi, ya Nabi seperti kalian. Nah, dia sholat, dia tidur, dia buka, dia puasa, dia menikahi wanita. Sejumlah orang ini merasa kecil dengan perbuatan itu. Kenapa ya Rasul begitu ya? Karena dijamin. Nah, kita akhirnya ada mengatakan saya tidak menikahi wanita, saya tidak tidur semalam. Nabi dengar, Nabi langsung naik mimbar dan Nabi agak marah sampai menegaskan di akhirnya faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak suka dengan pola hidupku maka tidak termasuk umat. Jadi akhirnya harus proporsional. Nah, tantangan berikutnya adalah ketika iman berhari akhir visi ukhrawi itu akhirnya menyebabkan orang anti dunia. Maka dunianya menjadi perkara, bahkan bisa berdampak ke akhiratnya. Ya nggak bisa zakat, nggak bisa haji, nggak bisa amar ma'ruf, mau jadi rakyat jelata pas panjang masa. Amar ma'ruf itu kan harus ada kekuasaan. Tidak bisa memberi, nggak punya apa-apa. Karir jeblok berawal dari perlakuan terhadap hubungan dunia akhirat ini ya tidak. Makanya inilah ilmu menjadi penting. Dan contoh konkret dari visi ukhrawi yang hebat yang berdampak kepada prestasi di dunia ini adalah sahabat yang mulia. Bahkan terutama ya contoh konkretnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat para sahabat Abu Bakar itu yang dipikirkan ya bagaimana agama ini tegak karena ia terus dampingi Rasulullah. Gimana akhiratnya selamat. Itu nurun kepada putrinya Aisyah yang terus ingin memperbanyak amal. Tetapi tahukah Allah kasih prestasi dan capaian di dunia ini yang enggak sedikit. Dia punya usaha yang besar sekali. Dia punya keluarga yang indah. Saya suka mengatakan, hari ini kalau ada orang bisnisnya lancar, keluarganya indah, keren-keren, pokoknya yang baik-baik, prestasi, itu sudah super lengkap. Saya bisa kasih mereka itu jempol 10. Jempol saya ini 2, tambah jempol kaki, tambah minjem teman lagi 2 orang. 4, langsung 10. Saking nggak mudahnya. Biasanya kalau bisnis lancar, keluarganya keteter. Ngurus keluarga, bisnisnya keteter. Belum lagi Abu Bakar itu dikasih oleh Allah kekuasaan jadi khalifah. Bayangin, prestasi dari perjalanan orang-orang soleh. Belum lagi ya dikasih popularitas, dikenang orang sepanjang masa sebagai sahabat Nabi yang paling setia kemanapun mengikuti Nabi. Masya Allah. Memberikan semua hartanya untuk agama. Jadi khalifah. Terus populer. Nah orang itu apa hari ini kalau yang dicari dunia? Kan harta. Nah, kalau cowok ya wanita. Kalau cewek ya berarti cari pria. Terus tahta. Tambah lagi sebenarnya popularitas. Punya tahta tapi dikenal cuma se-RW. Populer. Kemanapun orang ngejar untuk foto bersama. Wah itu luar biasa. Dan itu didapatkan oleh sahabat-sahabat mulia. Makanya mereka tidak sanggup ditinggal Rasulullah. Karena betapa mulianya, bahagianya hidup mereka
setelah mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Oke ya, itu tantangannya. Oleh karena itu, agar iman pada akhir itu berbuah barokah berupa prestasi di dunia, yang pertama, jadikan visi itu kuat, dunianya itu letaknya di barokah. Jangan dibalik. Kalau engkau jadikan akhirat sebagai strategi menuju prestasi di dunia, maka nanti barokahnya dicabut. Itu namanya menggunakan akhiratnya untuk dunianya. Itu mengeksploitasi akhirat. Yuk kita sedekah agar bisnisnya lancar. Kebalik. Yuk kita lancarkan bisnis agar bisa sedekah sebanyak-banyaknya. Berpikirnya harus agak cerdas sedikit. Yuk kita bisnis agar, yuk kita sedekah agar nanti utang kebayar. Yuk kita ngelunasin utang agar nanti bisa gampang selamatnya di akhirat karena nggak punya utang. Jadi ditempatkan menjadi strategi. Jadi dan pastikan visinya ukhrawi dan mengharap barokah saja untuk duniawi. Dengan cara menempatkannya menjadi strategi. Jangan dibalik, tujuan duniawi menggunakan ukhrawi atau tujuan ukhrawi dan duniawi, tapi kemudian ukhrawinya ala kadar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini Bapak yang sudah saya terangkan di depan. Yang kedua, jalankan proses prestasi di dunia itu dengan cara menetapi dua hukum. Yang pertama hukum syariat, kedua hukum Allah di alam semesta. Jadi kalau kita berdasarkan iman ukhrawi ini dalam menjalankan hidup di dunia yang insya Allah akhirnya menghasilkan prestasi, maka harus diraih dengan cara yang halal dan dengan cara yang profesional. Tidak hanya profesional tapi tidak hanya halal tapi harus juga profesional. Karena kalau tidak nanti hilang barokahnya, malah akhirnya tidak jadi prestasi. Dikejar, tapi ternyata banyak pelanggaran syariat, hilang barokah. Oke. Yang ketiga, kita nyebutnya lakukanlah dengan strategi kolaborasi. Kalau dasarnya iman berhari akhir dan berharap barokah berupa prestasi di dunia, akan dengan mudah kalau kolaborasi. Dan kolaborasi itu menunjukkan kadar ketulusan dan kadar kemudahan. Kalau tulus, insya Allah dengan mudah bisa kolaborasi. Karena dia tidak takut kehilangan. Maunya beramal soleh. Tapi menjadi sulit kalau orang masih duniawi. Ingin dapat, kolaborasi itu susah. Nah, tapi insya Allah kalau dikerjakan dengan kolaborasi, karena kan dasarnya iman berhari akhir, itu insya Allah akan dapat prestasi yang sangat besar. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 lebih daripada 2. Mungkin demikian jamaah yang dirahmati Allah, materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamaah sekalian, ini materi yang materi yang sangat dalam tapi disampaikan dengan cukup enak, cukup ringan oleh Ustadz ya. Mudah-mudahan kita mampu untuk memahaminya. Istilahnya itu dunia dan akhirat kita selalu paham bahwa ada dunia ada akhirat, tapi kan hanya sebatas paham, sebatas ngerti. Tapi bagaimana ini kita pakai sebagai sebuah sebagai sebuah tujuan, sebagai sebuah metodologi untuk kita bisa meraih dua-duanya tadi. Memang jargon yang selama ini kita dengarkan, hidup dunia akhirat seimbang, tapi ternyata enggak seimbang, harus proporsional, bukan seimbang, harus proporsional sebagainya. Allah memerintahkan zakat, bukan mengumpulkan harta, karena dengan zakat itulah kita hanya bisa lakukan kalau kita itu berharta. Jadi
Ini betul-betul apa cara penyampaian, cara berpikir yang betul-betul harus kita ubah dari diri kita agar tidak istilahnya berbuat akhirat untuk memperoleh dunia. Nah tadi kan bersedekah agar bisnisnya lancar kan, jadi kebalik-balik gitu kan. Ini mudah-mudahan dengan kajian ini mudah-mudahan kita tercerahkan ya. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya bisa langsung resen atau dengan chat. Ini masih ada satu resen, ada satu chat, saya bacakan chatnya dulu. Ustaz, ini dari Ibu Yuli. Ustaz, bagaimana supaya bisa tetap fokus pada visi akhirat tadi di tengah gempuran kritis ataupun konsumerisme ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ini memang tidak mudah, harus diakui. Karena kan Rasul dan para sahabat mulia tidak mencontohkan kita yang dimaksud rohbaniyah, menyendiri di goa. Kita diajarkan hidup normal di tengah masyarakat. Dan kita memang karena hidup di dunia bersentuhan sama dunia. Dan Allah yang kasih kita untuk memang syahwat dan keinginan dunia, Allah izinkan itu. Nah, tapi kan ketika Allah menjelaskan masalah dunia itu, tapi akhirat itu lebih baik untukmu. Khairu wa abqa. Yang pertama, sering aja membaca berita tentang akhirat ini lebih banyak daripada berinya tentang dunia. Ayat juz 21 ke belakang itu sering banyak dibaca. Itu cerita tentang akhirat. Karena visi itu tergantung informasi ternyata. Kenapa anak kita ngotot ingin beli produk X? Karena dijejeli iklan itu 100.000 kali sepanjang hidup. Nah, coba kalau dijejeli kebaikan, dia akan visi. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, agar menguat terus itu emang datang ke masjid sedikit, karena di situ akan teringat kembali, di situ akan ada kenikmatan ke arah sana. Karena ini visi ukhrawi ini bukan sekedar ingin kita raih, tapi kita ingin menikmati dalam meraih. Kita ingin menikmati, kan kalau ada orang naik gunung, itu kan yang penting nyampe ke gunung. Enggak, kita ingin sampai ke gunung dan menikmati proses pencapaian itu. Jadi ketika kita naik tangga, kan kalau naik gunung itu kan kadang ketemu jalannya itu tidak bisa biasa, kita harus pakai tali, narik gitu, karena saking terjalnya. Kita menikmati proses itu. Nah, ini terjadi kalau kita sering di masjid dzikir. Itu insya Allah. Imam Ahmad sendiri ketika datang ke masjid dzikir, dia menangis. Meskipun dzikir bersama itu menurut Imam Ahmad, itu Imam Ahmad nggak setuju, tapi dia terenyuh. Jadi akan ada kenikmatan. Yang berikutnya nomor 3 kita bisa lakukan itu adalah kita nyebutnya itu mencoba untuk bukan analisis, memaham-mahamkan ke hati dunia itu begini loh. Saya suka gini, apalagi kita ya yang sudah umur berapa, 40, 50, 50, 60, kan asam garamnya dunia udah kita rasakan. Makan enak itu ya gitu, betul ya. Bertempat di tempat yang enak, super mewah, ya begitu itu rasanya, segitu itu. Mobil enak, ya begitu itu. Di dunia itu, ya segitu itu. Kalau bahasa itu apa hebatnya? Apa hebatnya? Habis itu mati. Apa hebatnya? Bahkan pencapaian yang paling berat kan pencapaian kekuasaan. Orang yang paling kuasa itu ternyata cuma ditulis di selembar kertas di buku ensiklopedia para tokoh dunia. Itu cuma satu cari, seret.
pernah presiden X, terus apa gitu, terus apa? Sementara ketika kau dikenang oleh orang sedunia itu, kau sudah di alam barzah, berjibaku dengan urusanmu di alam barzah. Jadi kalau nggak selamat, ya dunia itu begitu. Jadi maksudnya proses mematangkan pandangan tentang dunia. Kalau sampai ya begitu, yang saya sebut dia tidak besar karena dapat dan tidak kerdil karena kehilangan. Wah payah lo, muka lo rakyat jelata mulu, nggak apa-apa saja. Kenapa dunia aja kok? Tapi kalau lo di akhirat itu benar-benar terjerembab ya neraka lah itu Pak. Wih, muka lo besar, sekarang jadi kaya raya, biasa aja. Biasa aja. Itu namanya memahami posisi dunia dengan hati. Nah, jadi itu 3 langkah dikuatkan bacaannya sedikit. Yang terkait karena yang membuat kita bergeser lagi itu memang masih mengagum-agumi. Kayak masih wah sekali. Biasa aja. Terus kalau melihat ada orang yang katakan nestapa gitu, ya Allah orang gitu jelek banget sih, udah kere, dekil, biasa aja gitu. Jadi kita mencoba untuk memproporsionalkan dia. Wallahu a'lam. Semoga itu membantu. Jazakallah Ustaz, mudah-mudahan menjawab ya Bu Yuli. Yang berikutnya saya persilahkan Bu Wati Waspani untuk menyampaikan pertanyaannya pada Ustaz. Ya, syukran Pak Khairul. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Amin. Tadi soal saya mencoba merumuskannya, jadi untuk diri sendiri itu begini ya Ustaz, bahwa mindset yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah akhirat. Maka untuk misalnya saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya, maka segala pekerjaan yang dilakukan itu ya ditariknya untuk ke akhirat. Karena tadi kan Ustadz lebih banyak memberikan contoh untuk misalnya penguasa, penuntut ilmu, atau yang pengusaha. Nah, untuk kita ibu rumah tangga ini, maksudnya saya bukan kita. Nah, itu misalnya, saya masak berarti supaya dia menjadi untuk tujuannya ditarik ke akhirat, maka ada niat di situ. Terus saya membersihkan rumah berarti ada niat dihidupkan di situ yang benar, membaca buku, membaca Al-Quran semuanya, maka berarti ada niat di situ. Nah, selalu juga ada interaksi dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan adik, kakak, dan orang lain. Maka di situ juga ada mungkin ditarik ke akhiratnya apa? Mungkin berarti harus tenggang rasanya ditinggikan, memaafkannya juga semacam itu. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya ambil, Ustaz. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan dan ditambahkan, silakan Ustaz. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, visi ukhrawi itu sebenarnya, kalau apalagi lo menggunakan pendapatan para ahli tasawuf, pokoknya kalau hidupmu ini benar, nggak ada pelanggarannya, apapun yang kita kerjakan itu insya Allah berbuah di akhir. Misalnya gini, hidup itu kan gimana sih? Ya ibadah, ya makan, ya tidur, ya nyiram tanaman, ya jalan kaki. Hidup itu kan gitu ya. Hidup kayak gitu. Ya kadang ya bersenda gurau macam-macam. Nah selama kau lakukan hidupmu itu di dalam koridor agama, nggak ada maksiatnya, berarti itu sudah implementasi visi ukhrawi yang paling gampang. Naik lagi, kamu bawa seluruhnya itu menjadi kebaikan agar kau niatkan masak agar Allah ridhai. Kenapa masak? Ya karena wajib taat sama saya, gitu proses berpikirnya. Kenapa jalan kaki? Ini perintah Allah. Kenapa masak? Kenapa kerja? Kenapa ngunjungin saudara? Semua perintah Allah. Nah, di konteks kedua itu lebih sedikit kompleks karena perlu kita tahu perintah Allah apa saja di setiap event kegiatan kita. Kalau duha ini perintah Allah apa aja isinya? Gini. Suruh kerja, suruh ini, suruh ya udah kita kerjain. Nah, dengan bahasa lain, kalau kita lakukan dalam hidup ini basisnya taat kepada Allah, itu berarti sudah keukhrawi. Kenapa? Ya taat aja Allah. Laki-laki nih, kenapa lo nyari nafkah? Ya taat aja sama Allah. Bukan karena istrimu, lah ngapain juga. Taat aja sama Allah.
Tapi kok baik banget sama istri? Lah itu disuruh sama Allah baik sama istri ya. Baikin kita lah. Kenapa sih ibu-ibu ini kok sampai nggak kerja? Suruh taat sama suamiku nggak boleh aku kerja karena anak-anak butuh aku, kalau nggak nanti dia taat aja. Bukan takut suami lah, kagak lah. Apain taat sama dia? Maksudnya taat sama Allah. Nah Allah nyuruh taat sama dia, ya udah aku taat aja. Paham nggak? Paham berpikir. Jadi koridor pertama yang paling gampang, pokoknya asal kita hidup nggak ada maksiatnya, itu berarti sudah diangkut ke akhir. Koridor berikutnya lebih bagus lagi, dikerjakan dalam rangka taat kepada Allah. Itu koridor hukum, ingin taat aja. Nah koridor lebih tinggi, kenapa lakukan? Agar Allah sukai aku, ridhai aku. Kenapa kau ingin agar Allah ridhai aku? Itu berarti dua level. Dia harus tahu hukum-hukum, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang apa, dan itu dimaksudkan dapat ridhanya. Kenapa kok kau tidur? Ya ini mubah, tapi Rasul itu tidur. Ya aku ikut tidur. Nah, jadi ada kompleksitas sedikit lebih. Jadi sudah situasi capaian ternyata ridha Allah itu sudah masuk dan dikerjakannya dalam kerangka ittiba li sunnatin Nabi. Ikuti Nabi aja gitu. Nabi tidur siang, ya udah aku tidur siang. Tapi tidurnya awal, aku tidur awal. Gitu. Bahkan kalau ada kapan hubungan sama pasangannya, itu ada waktunya. Nabi memberikan contoh. Aisyah menceritakan masalah itu. Terus. Udah, semoga Allah. Pokoknya apa saja itu supaya Allah suka aja. Nah, itu bahasa paling gampang. Jadi kalau tadi Ibu sudah ngerjakan gitu, insya Allah itu bagian dari prosedur orang yang ingin mendapatkan akhirat mulia kelak. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, demikian Bu Wati.